Pecatur kontroversial Hans Mok Niemann membuat Praggnanandhaa bertekuk lutut dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan Hans Niemann pada turnamen Tata Steel Chess India 2026. Hans Niemann memainkan permainan taktikal yang begitu luar biasa. Kombi-kombinya membuat Praggnanandhaa tidak berkutik sama sekali. Niemann sebagai putih memulai dengan E4, lalu Pragg memilih pertahanan karokan. Setelah D4, D5, lalu E5, varian advance. Varian ini mengganggu penyimbangan kuda hitam. Pragg keluarkan gajah ke petak F5. Setelah kuda F3, E6, gajah siap untuk keluar. Niemann keluarkan gajah E2 bersiap untuk rokade. Di posisi ini, Praggnanandhaa keluarkan kudanya ke petak E7. Setelah Niemann rokade, Pragg mendobrak dengan A5. Direspon dengan kuda C3, lalu A4, pion terus melaju. Setelah gajah ke petak D2, A3, maka B3 dimainkan. Di posisi ini, Pragg mendorong pionnya ke petak H6, membuka ruang bagi gajah untuk mundur. Setelah itu, benteng diaktifkan ke petak C1, lalu kuda E7. Hans Niemann kemudian memainkan langkah jebakan H3. Apabila di posisi ini, Pragg mengimbangkan kudanya ke petak D6, maka ada balasan G4, gajah terserang. Gajah harus lari ke petak A4, namun setelah itu, kuda mundur H2. Pada langkah selanjutnya, gajah hitam akan terjebak. Jadi, Praggnanandhaa segera amankan gajah ke petak G6. Dengan rencana ini, maka kudanya bisa menempati petak F5. Sampai di posisi ini, gajah hitam dan juga raja masih berada di tengah papan. Hans Niemann kemudian mulai menyusun rencana. Dia menempatkan bentengnya di petak K1, satu garis lurus dengan raja. Setelah kuda F5, gajah D3, lalu gajah E7. Pragg siap untuk rokade. Di posisi ini, Hans Niemann menarik mundur kudanya ke petak E2. Dengan langkah ini, Niemann mempersiapkan dorongan pion ke petak C4. Selain itu, kuda juga akan bermanuver ke petak F4. Sampai di posisi ini, Hans Niemann masih punya 15 menit, sedangkan Pragg tersisa 8 menit. Langkah terbaik untuk hitam di posisi ini adalah kuda ke petak H4. Namun, Praggnanandhaa membuat kesalahan. Dia membuat dobrakan dengan C5. Dan kuda F4 terjadi. Gajah terancam. Olehnya itu, gajah mundur H7. Selanjutnya, Niemann mendorong pionnya ke petak C4. Praggnanandhaa mengambil pion dan gajah makan pion memberikan tekanan pada pion yang ada di petak E6. Sampai di posisi ini, menurut analisa engine, putih begitu unggul. Langkah terbaik untuk hitam adalah mendorong pion ke petak G5. Namun, setelah berpikir cukup lama, Praggnanandhaa memutuskan untuk mengambil pion. Di posisi inilah Hans Niemann memainkan langkah brilian. Ini adalah langkah brilian pertama pada game ini. Dia korbankan gajah. Apabila pion makan gajah, maka kuda makan pion serang mentri. Setelah mentri lari, kuda C7, skak, raja harus lari, lalu kuda makan benteng. Setelah mentri makan kuda, ada balasan G4. Tidak ada tempat lari bagi kuda, hanya ke petak H4. Namun setelah itu, kuda makan kuda, gajah makan kuda, dan gajah B4, skak. Apabila raja lari ke petak G8, mentri makan pion, menekan kuda. Apabila mentri berniat untuk jaga kuda, maka mentri D5. Ancaman skakmat dalam 3 langkah.
Menteri hanya bisa menutup kak, namun setelah itu benteng C8. Setelah gajah mundur, benteng makan gajah. Kuda mundur, maka benteng makan kuda. Skakmat. Oleh karena itu, di posisi ini, Pragnananda segera rokade untuk amankan rajanya. Dan Niman masih punya 12 menit. Selanjutnya Niman tarik mundur gajah ke petak D5, memberikan tekanan pada pion B sekaligus memberikan tekanan pada raja dan juga pion F6. Di posisi ini, Pragnananda kembangkan kuda ke petak C5, berniat untuk menyerang kuda dengan pion dan mendapatkan gajah. Namun Hans Niemann punya langkah yang sangat bagus. E6. Apabila hitam mainkan pion F6, maka ada langkah kombinasi benteng makan kuda. Setelah gajah makan benteng, pion E7, skakster, putih akan menang. Jadi di posisi ini, Pragnananda mengambil pion. Tentu saja, gajah makan pion, skak. Prag memilih untuk menggeser raja ke petak H8, lalu datanglah kuda F5, memberikan ancaman skakster pada langkah selanjutnya. Di posisi ini, Pragnananda mengambil gajah. Setelah itu, kuda makan kuda. Sebuah forcing. Menteri lari ke petak D5, tapi kuda kembali melompat memberikan forking. Di posisi ini, Prag mencoba dengan menteri mundur ke petak D8, namun selanjutnya Hans Niemann mengambil benteng. Menteri kemudian makan kuda, dan selanjutnya benteng masuk ke baris ke-7. Hans Niemann betul-betul mendominasi. Terlihat jelas, Niemann masih punya 12 menit, sedangkan Prag punya kurang dari 1 menit. Di posisi ini, Prag masih mencoba melawan. Dia mendorong pion ke petak B5. Namun kemudian, Niemann memainkan langkah brilian yang kedua. Silakan pause sejenak dan temukan apa langkah brilian dari Hans Niemann. Di posisi ini, Hans Niemann tanpa keraguan memainkan pertukaran pengorbanan benteng makan gajah. Langkah yang begitu brilian. Pragnananda mengambil benteng, tapi kemudian gajah menyerang kuda dan juga benteng yang berada di belakangnya. Di posisi ini, material memang seimbang, tapi posisi sangat bagus untuk putih. Prag mesti coba dengan benteng E8 menjaga kuda, namun kemudian kuda F7, skak. Raja kemudian ke petak G8 dan kuda D6. Cukup sampai di sini, Prag akhirnya menyerah. Jika benteng lari, maka kuda jatuh. Apabila kuda lari, maka benteng akan dihantam. Sebuah kemenangan yang begitu luar biasa dari Niemann, penampilan yang begitu dominan dari awal hingga akhir.